Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Tidak terima 2 keluarganya tewas dianiaya, puluhan warga memblokade sejumlah ruas jalan di Manokwari. Menjadi lokasi perburuan kelompok bersenjata, polisi larang warga dan pendulang liar masuk ke Mil 43 Mimika. Bank Indonesia siapkan 2,1 triliun uang kartal jelang Ramadan dan Idul Fitri. Puluhan orang mengarak jenazah 2 korban penikaman sepanjang ruas jalan Kota Manokwari Rabu kemarin. Mereka marah dan tidak terima anggota keluarga mereka tewas mengenaskan dianiaya. Kasus penikaman ini sebenarnya sudah ditangani aparat kepolisian. Pelaku penikaman sudah ditangkap dan tengah diproses secara hukum. Namun rupanya keluarga korban tidak puas dan menuntut pelaku diadili secara adat. Arak-arakan jenazah ini sempat menimbulkan kericuhan. Massa melempar sejumlah ruko di sepanjang jalan. Kemarahan massa semakin tidak terbendung karena sejumlah jalan diblokir disertai pembakaran sejumlah ban bekas di Jalan Yosudarso, perempatan Jalan Merdeka dan Jalan Trikora Wosi. Agar kericuhan tidak meluas, ratusan aparat kepolisian Polres Manokwari dibantu Brimob dan personel Polda Papua Barat dikerahkan untuk mengawal arak-arakan jenazah dengan kendaraan taktis. Terjadi aksi beberapa keluarga korban yang kecewa atas kejadian tersebut sehingga menimbulkan situasi Manokwari. Sempat ada terjadi pemalangan jalan dan pelemparan beberapa toko. Sampai saat ini kami dari Polda Papua Barat serta gabungan TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala suku sedang menghalau situasi tersebut hingga mudah-mudahan bahwa situasi Manokwari bisa kondusif kembali. Kami berharap seluruh masyarakat Manokwari, keluarga korban, kasus ini sudah ditangani oleh Polres Manokwari. Beri kami kepercayaan, tolong jangan sampai melaksanakan tindakan-tindakan yang justru malah melakukan tindakan melanggar hukum yang bisa dimasukin oleh provokator-provokator lain yang mengakibatkan Manokwari ini kacau. Mari sama-sama kita jaga Manokwari ini. Ya, situasi saat ini masih terkendali oleh tim kepolisian dibantu oleh tokoh masyarakat, tokoh adat dan para suku. Mudah-mudahan situasi ini bisa terus berjalan hingga proses pemakaman kedua korban tersebut. Tersangka sampai saat ini masih 1 orang. Saat ini masih 1 orang. Nanti dalam pengembangannya nanti akan kita lakukan. Dari keterangan awal tersangka ya? Masih 1 orang. Tersangka masih 1 orang. Situasi kini sudah kembali normal setelah polisi memberikan pemahaman terhadap keluarga korban. Kendati demikian, aparat kepolisian dan TNI masih disiagakan di sejumlah ruas jalan untuk mengantisipasi adanya kericuhan susulan. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Satgas Penegakan Hukum TNI Polri terus memburu kelompok kriminal bersenjata pimpinan Johnny Botak yang diduga berada di wilayah Kali Kopi di Kabupaten Mimika. Aparat melarang warga dan penambang liar masuk ke Mil 43 hingga Mil 50 di dekat areal tambang PT Freeport Indonesia karena lokasi ini diduga menjadi basis operasi KKB. Johnny Botak dan kelompoknya sangat berbahaya karena mereka memiliki senjata api. Aparat meminta warga tidak mendekati area ini karena bisa saja terjadi kontak tembak dengan kelompok ini. Kami minta untuk dihimbau areal yang sedang menjalani pengawasan ketat oleh tim penegakan hukum dari TNI Polri yang tergabung dalam operasi Nemangkawi ini supaya mereka tidak masuk ke daerah green zone itu karena ini cukup riskan. Kalau mereka berkeliaran di situ tentunya petugas tidak akan main-main karena pasti petugas menyampaikan bahwa itu bagian dari kelompok Kali Kopi. Untuk area killing zone itu dari kilometer berapa sebenarnya? Dari 43 ke atas sampai ke Tikini. Cuma sekarang ini kan kita lebih karena kelompok Kali Kopi itu kan sedang kita jepit di areal 43 sampai dengan 54.
Sehingga kami berharap masyarakat tidak boleh ada yang beraktivitas di situ. Kapolda juga mengatakan KKB pimpinan Joni Botak saat ini kekurangan logistik karena posisi mereka terkepung anggotanya. Sebelumnya 13 Maret lalu tim Satgas Gabungan Nemangkawi berhasil menangkap seorang anggota KKB bernama Ter Jangkup di Jalan Trans Papua Mimika, Nabire. Ter Jangkup merupakan orang yang memasok bahan makanan ke kelompok KKB pimpinan Joni Botak ini. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kami minta pemilihan rektor Universitas Negeri Musamus harus dari kementerian. Puluhan mahasiswa Universitas Negeri Musamus Merauke atau UNMUS Rabu kemarin mendatangi kantor DPRD Merauke. Mereka mendesak DPRD Merauke segera mengakomodir tuntutan mahasiswa agar pemilihan rektor Universitas Musamus diikuti orang asli Papua. Menurut para pengunjuk rasa, sudah saatnya orang asli Papua memimpin universitas ini. Karena semenjak universitas ini berdiri, jabatan rektor tidak pernah diisi orang asli Papua. Saat ini, menurut mereka, ada 4 orang asli Papua yang dinilai pantas menduduki jabatan rektor. Yang pertama untuk menyikapi pemilihan rektor UNMUS tahun 2021 mendatang pada bulan Juni. Yang berikut, pada hari ini kami mendesak kepada DPR supaya segera melengkapi surat audiens yang kami masukkan pada tanggal 15 Maret lalu. Jadi sudah 1 minggu dari tanggal 15 kita kasih masukan surat sampai hari ini sudah tepat 1 minggu 2 hari. Jadi pada hari ini setelah kami berbebas di sini kami akan ke DPR untuk menanyakan sejauh mana pendekatan yang sudah dilakukan oleh DPR kepada pihak-pihak yang kami minta untuk kita bertemu bicara di kantor DPR. Nah, aksi ini kira-kira menginginkan sosok rektor Musamus seperti apa gitu? Setelah berdirinya UNMUS berjalan di UNMUS selama 18 tahun, kami rasa bahwa kami sudah bisa untuk memimpin yang akan memimpin UNMUS adalah orang asli Papua, terutama kami di Papua Selatan. Nah, maksud dan tujuan UNMUS ini kan untuk mengembangkan pendidikan di wilayah selatan Papua. Oleh sebab itu, dari 8 dokter yang kami dapat, sudah ada 4 orang yang kami pastikan sebagai kami ajukan sebagai calon rektor nanti. Kami tidak melihat ada pengkaderan orang asli Papua di lembaga tersebut. Pemilihan rektor dijadwalkan akan digelar pada Juni mendatang. Rektor UNMUS sebelumnya meninggal dunia karena terpapar COVID-19 pada Februari lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepolisian Merauke menetapkan 1 tersangka kasus perusakan RSUD Merauke dan pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 beberapa waktu lalu. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Pelaku selain terlibat dalam perusakan juga telah memalsukan identitas pasien agar bisa mendapatkan biaya pengobatan BPJS gratis di rumah sakit. Melaporkan korban masuk di rumah sakit yang pada akhirnya jadi keributan itu. Dia melaporkan nama korban atau jenazah dengan inisial A. Ternyata di lapangan dan fakta ternyata inisialnya B. Fakta di lapangan dia A1 COVID sesuai hasil pemeriksaan yang dimiliki oleh alat satu-satunya di Merauke yang terbaik. Ini akan kita kembangkan dalam berita pemeriksaan berdasarkan laporan dari dokter. Demikian yang terbaru. Artinya sudah ditahan, Bang. Identitas palsu begitu, Pak? Identitas palsu. Karena tidak memiliki BPJS, mereka memberi nama yang lain. Dan kita menemukan kondisi terbaru saat itu adalah fakta pidana di lapangan. Pekan lalu, sekelompok orang merusak sejumlah jendela rumah sakit RSUD Merauke dan mobil ambulans. Perusakan dipicu kemarahan karena tidak terima anggota keluarga mereka dinyatakan meninggal dunia terpapar COVID-19. Mereka lalu membawa paksa jenazah ke rumah dan hendak dimakamkan secara keluarga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua telah menyiapkan kebutuhan uang kartal untuk mengantisipasi tingginya permintaan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 2021.
Bank Indonesia memperkirakan permintaan uang kartal meningkat dibanding tahun sebelumnya. Uang kartal adalah uang kertas atau uang logam yang dikeluarkan Bank Indonesia yang saat ini beredar di masyarakat. BI Provinsi Papua telah menyiapkan uang kartal sebanyak 2,1 triliun rupiah, lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu 1,7 triliun rupiah. Kepala Bank Indonesia perwakilan Papua Naik Tigor Sinaga mengatakan peningkatan kebutuhan uang kartal ini disebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di provinsi ini dibanding tahun sebelumnya. Untuk Lebaran ini sebesar 2,1 triliun. Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 24%, di mana tahun sebelumnya itu sekitar 1,7 triliun. Nah, peningkatan ini kita perkirakan disebabkan karena 3 hal. Yang pertama tentunya karena pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 kita perkirakan lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, salah satu provinsi yang tumbuh positif pada tahun 2020 adalah Papua. Nah, sementara pada tahun 2021 ini pertumbuhannya akan semakin meningkat lagi. Salah satu daya dorongnya adalah memang sektor pertambangan. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat itu tentunya pasti kebutuhan uang dan transaksi ekonomi juga. Bank Indonesia saat ini telah bekerja sama dengan 83 jaringan perbankan di Provinsi Papua untuk membuka penukaran uang tunai sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan uang kartal. BI juga menghimbau masyarakat agar menggunakan uang non-tunai dalam bertransaksi karena lebih mudah, aman, dan efisien. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Merauke belakangan meningkat. Sebagian besar mereka adalah mahasiswa dan pelajar yang ingin mendaftar menjadi anggota kepolisian. Antrean pengurusan tetap dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan seperti wajib memakai masker dan menjaga jarak. Mau urus SKCK. SKCK dengan apa lagi? SKCK saja? Iya. Dalam rangka apa tuh? Mau tes Bintara PTU. Bintara PTU. Nah, kamu udah lama di sini ngurusnya udah? Dari jam berapa tadi? Jam 9. Dari jam 9 sampai sekarang sudah terlayani belum? Belum. Belum. Nah, menurut Agustina pelayanan SKCK di polisi seperti apa? Menurut Anda cepatkah atau lambat atau berbelit seperti apa? Cepat. Cepat. Ini baru hari ini datang ngurus ya? Iya. Kenapa ke sini? Mau daftar polisi Bintara PTU. Gitu. Sudah lama tadi ya? Sudah baru hari ini ngurus? Iya. Baru hari ini. Dari jam berapa tadi? Tadi sama-sama dengan ini jam 9. Menurut Delisa kira-kira gimana pengurusan di sini? Artinya cepatkah, lambat? Tergantung orang yang banyak. Josi, ini kok dalam rangka mau urus apa ini? SKCK. SKCK untuk apa, Josi? Untuk tes polisi. Tes polisi yang ini ya? Iya. Sudah urus sudah? Sudah. Sudah. SKCK. Oh, gitu. Biasanya yang ingin mengurus SKCK rata-rata 20 orang per hari, kini meningkat 3 kali lipat menjadi 60 orang per hari. Ada ini mulai dari hari Senin kemarin ini ada peningkatan. Yang ngurus apa itu RCK itu? Untuk tes masuk Bintara Polri. Oh gitu. Nah ini datang ke sini urus apa saja mereka ini pengurusannya? Harusnya ini mereka urus sidik jari dengan RCK, tapi karena COVID sidik jari ditiadakan. Jadi ya. Hanya RCK, rekomendasi catatan kriminal. Oh gitu. Nah kalau untuk itu apa saja persyaratan mereka harus bawa ini? Persyaratan untuk RCK itu hanya fotokopi KTP atau kalau yang bukan KTP Merauke domisili dari kelurahan. Kelurahan gitu ya. Peningkatan sampai berapa persen ini hari ini? Biasanya berapa saja? Bisa sampai 60%. 60% ya? Karena banyak sekali antriannya. Oh gitu. Biasanya setiap hari berapa orang aja dilayani sebelum ada antrian panjang ini? Kalau hari normal biasa sekitar 15 atau 20. Nah sekarang ini? Kalau sekarang ini bisa sampai 50 bisa. 50 ya. Saat ini Polri tengah membuka pendaftaran khusus Bintara Noken Polri. Untuk tahun ini jumlah yang akan direkrut sebanyak 2.000 orang dan 80%-nya khusus dialokasikan untuk putra-putri asli Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Rabu kemarin ratusan pemuda di Merauke berbaris di depan Mapolres Merauke dan mendapat arahan terkait tata cara pendaftaran dan persyaratan untuk mendaftar menjadi anggota polisi.
Ini merupakan kesempatan bagi mereka karena untuk menjadi anggota polisi tidak mudah dan harus melalui seleksi yang ketat. Satu persatu calon siswa kepolisian diberi penjelasan tentang persyaratan mendaftar secara online. Namun sejumlah calon mengaku belum melengkapi pendaftaran dan mereka sengaja ke kantor polisi untuk mengetahui pasti persyaratan agar tidak gugur di tingkat administrasi awal. Persyaratan sudah lengkap semua? Siap. Sudah lengkap? Sudah. Atau masih ada? Masih ada yang belum. Masih ada yang belum ya? Ini sudah lulus sekolah memang? Siap belum. Oh belum, masih? Masih kelas 12. Masih belum, sudah ujian ya? Belum? Siap belum. Mereka sudah siap semua? Belum. Belum juga? Kau masih sekolah? Sudah lulus. Sudah lulus? Kapan lulusnya? 2018. Kenapa memilih untuk jadi polisi Ade? Polisi saya merasa menarik. Hah? Merasa tertarik. Tertarik untuk ya? Pendaftaran online. Cuma kemarin kalau animo pendaftaran yang berminat untuk menjadi anggota itu sekitar 299. Cuma sementara ini kita kumpulkan, ini mulai pendaftaran secara resminya. Secara resmi nih, tapi online ya? Siap, pendaftaran online. Penerimaan online ya? Ini rencana untuk tesnya kapan ini? Untuk tesnya mulai sekarang sudah mulai pendaftaran, mulai pembukaan dari tanggal 19 Maret sampai tanggal 1 April dibuka pendaftaran. Untuk mengenai seleksi selanjutnya nanti akan dilaksanakan di Panda, tingkat Panda, Papua. Jadi nanti di Polda Papua. Polda Papua ya. Pelaksanaan seleksinya. Pendaftaran polisi sudah dibuka sejak 19 Maret dan akan ditutup 1 April mendatang. Sejauh ini sudah ada 299 calon yang mendaftar. Tahun ini Polda Papua akan menerima ribuan anggota polisi yang termasuk dalam Bintara Noken Polri dan Bintara Umum Polda Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polres dan Kodim Mimika Rabu kemarin mengumpulkan 75 ketua pos peduli keamanan dari masyarakat atau biasa disebut Pos Peka. Pertemuan ini untuk membahas tugas dan tanggung jawab Pos Peka untuk memberikan rasa aman kepada warga di lingkungan mereka. Wakapolres Mimika Kompol Saraju mengatakan Pos Peka merupakan bentuk kerjasama antara warga dan Babin Kamtipmas serta Babinsa untuk menjaga keamanan wilayah masing-masing. Saraju meminta masyarakat aktif berperan agar kriminalitas bisa dicegah lebih awal. Ya, jadi kita mengundang para koordinator di masing-masing pos peduli keamanan ya untuk kita hadirkan ya untuk sama-sama dengan kita ya berbincang-bincang lah, berdiskusi tentang hal-hal yang sudah dilakukan, hal-hal yang mungkin menjadi kendala atau hal-hal yang mungkin perlu dimunculkan sebagai inisiatif untuk terus kita meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan. Salah satunya dengan pos peduli keamanan. Mimika merasa sangat senang dengan program PK yang dilakukan oleh Polres Mimika. Tentu harapan kami sangat besar untuk program ini terus ditingkatkan supaya warga semakin peduli dengan lingkungan karena kebutuhan keamanan adalah kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat Kabupaten Mimika, terutama di lingkungan kita. Dalam pertemuan ini dibahas juga upaya untuk menekan peredaran minuman keras. Pos Peka meminta aparat kepolisian agar menegur para penjual minuman keras pabrikan agar tidak mengganggu ketertiban warga. Menurut mereka, kekerasan yang terjadi di wilayah mereka sebagian besar dipicu minuman keras. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. PON ke-20 dipastikan tetap dilangsungkan di Papua pada Oktober mendatang. Hal ini sudah diputuskan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Namun Presiden meminta warga dan seluruh pihak yang terlibat harus divaksinasi terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi Papua melalui Satgas COVID-19 sudah meminta Dinas Kesehatan untuk terus menggenjot program vaksinasi COVID-19 bagi tenaga medis, pelayan publik, para atlet, ASN, lansia dan masyarakat, terutama bagi mereka yang ada di 4 kabupaten yang menyelenggarakan PON Oktober nanti. Ketua Harian Satgas COVID-19 Wele Manderi mengatakan permintaan vaksinasi COVID-19 dari sekretaris daerah akan dipercepat dari provinsi lainnya dan sisa dosis vaksin juga harus segera dihabiskan. Pak dokter itu kemarin di atas 1.000 itu per hari. Iya, per hari. Itu juga tergantung dari kebutuhan kita. Begitu. Itu masih rendah ya Pak? Jadi
kemarin dalam pembicaraan tim Satgas dengan Bapak Sekda mau supaya nanti ini harus dipercepat vaksin ini, harus dipercepat. Kita Papua harus cepat, kita harus lebih cepat dari provinsi lain. Nah justru itu teman-teman di Dinas Kesehatan sudah menyampaikan untuk siap melaksanakan vaksin. Vaksin yang sisa ini harus dipakai, dosis vaksin sisa ini harus dipergunakan. Setiap OPD bertanggung jawab untuk setiap stafnya. Penyelenggaraan PON Papua diperkirakan melibatkan 30.000 orang, mulai dari atlet, ofisial, dan panitia. Dengan peserta sebanyak ini berpotensi menularkan COVID-19 jika tidak diantisipasi dari sekarang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Vaksinasi untuk warga di Merauke rencananya akan dimulai Juni mendatang setelah seluruh pelayan publik dan lansia telah divaksin di tahap kedua. Kadinkes Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan vaksinasi akan diprioritaskan terhadap warga yang tinggal di zona merah COVID-19. Masyarakat berapa dok? Bulan Juni ya? Sekitar bulan Juli. Bulan Juli. Nah untuk target masyarakat sini ada berapa banyak dok? Untuk vaksinnya mungkin sudah ada data dari Dinkes sendiri? Belum. Masyarakat target ininya belum. Tapi untuk nakes, pelayanan publik, lansia kita target sasaran sekitar 63.000. 63.000. Itu untuk semua 2 tahap itu? 2 tahap penyuntikan itu? Iya. 63.000 ya. Kalau masyarakat belum ada dok ya? Belum. Kalau mungkin data asalan kira-kira berapa dok untuk masyarakat di Kota Merauke? Belum tahu juga ya. Kalau untuk masyarakat jenis vaksin apa dok? Ya, belum tahu juga. Jangan sampai yang AstraZeneca. Tapi kita nggak tahu lah, jangan menebak-nebak. Saya pikir kita menunggu saja vaksin apa yang disiapkan oleh pemerintah. Distrik yang masuk dalam zona merah COVID-19 yakni Semangga, Tanah Miring, Kurik, dan Distrik Sota. Saat ini Dinkes Merauke masih merampungkan vaksinasi terhadap 63.000 pelayan publik dan lansia yang ditargetkan selesai pada April mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Persatuan Bulu Tangkis Merauke menggelar kejuaraan badminton Bupati Cup tahun 2021 yang digelar selama 3 hari. Kejuaraan secara resmi dibuka Rabu kemarin oleh Bupati Merauke Romanus Mbaraka di Gedung Olahraga Siat Sae, Merauke. Kejuaraan diikuti sebanyak 18 regu putra dan 8 regu putri. Kejuaraan badminton Bupati Cup ini tidak hanya diikuti warga Merauke, namun juga klub luar Merauke agar kompetisi menjadi lebih seru dan menarik. Saya ingin menghidupkan giat olahraga di negeri, itu satu. Giat olahraga yang praktis bisa diikuti oleh semua strata masyarakat ya, baik mereka yang remaja sampai dengan yang dewasa. Yang berikut olahraga yang betul-betul familiar di sini. Kayak orang Merauke itu mereka suka balapan aspal atau grass track, mereka suka road race. Jadi mereka itu suka yang kayak begitu. Voli itu adalah sumber volinya Papua dulu, bahkan sumbangsi besar untuk Indonesia. Atletik, bulu tangkis. Nah harapan saya teman-teman yang betul-betul punya minat bakat di bidang olahraga seperti ini, rutin kita mau fasilitasi. Jadi sesungguhnya bukan uang pemerintah sebenarnya. Tinggal kita bangun komunikasi dengan mitra yang ada di sini untuk mereka fasilitasi hadiah bagi teman-teman yang ikut dalam event-event olahraga seperti itu. Dan saya mau orang Merauke sehat. Akhir dari olahraga kan minimal kita dapat orang Merauke yang sehat. Gitu. Bupati Merauke Romanus juga berharap ajang ini bisa mendorong warga Merauke untuk rutin berolahraga, karena selain bisa berprestasi, olahraga yang rutin sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.